kalian tempatkan di mana Anda itu posisinya di mana gitu loh. Yang pertama itu adalah kasta atau golongan yang dikatakan itu golongan buruh atau pekerja. Yang kedua itu adalah pekerja mandiri, yang ketiga itu usaha mandiri, yang keempat itu bisnis, dan yang terakhir itu adalah investor atau pemegang saham, pemilik saham. Nah, di mana Anda menempatkan, di mana panjenengan itu bertempat, posisinya, kastanya di mana, itu sesuai dengan Anda semua itu ya sesuaikan aja. Kemudian apa pengaruh faktornya, kemudian efeknya apa gitu loh. Jika Anda mengetahui dari keempat atau kelima jenis-jenis cara orang mencari rezeki, fungsinya apa gitu. Fungsinya yang pertama adalah dari keempat atau 5 yang saya ceritakan, saya katakan sebelum ini, barusan saya bilang itu, fungsinya adalah Anda bisa sadar diri, itu menimbulkan kesadaran diri. Oh iya, kalau saya buruh itu berarti saya tidak bisa terus-terusan, usia saya tidak akan sesuai usia saya kan tidak akan kuat terus, saya tidak akan mampu terus tenaga saya. Mungkin usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tentu tidak akan dipakai di pabrik. Di karyawan-karyawan itu rata-rata usia 50 itu sudah pensiun, sudah berhenti. Lalu setelah berhenti Anda mau ngapain? Nah itu loh. Nah kan kalau PNS dia dapatkan tunjangan gaji dapatkan pesangon yang banyak gitu. Tapi kalau karyawan buruh pabrik, buruh lepas, serabutan, ya kan itu yang sulit tau. Nah, jadi Anda bisa menempatkan di mana nanti. Saya pengen Mas dapat penghasilan lebih dari 1 juta dalam sehari. Ya jangan menjadi karyawan atau buruh. Itu sangat keliru. Mas, saya pengen dapat penghasilan 1 juta dalam 1 hari, tapi badan saya tidak keluar tenaga terlalu banyak, tidak keluar waktu terlalu banyak, tidak menghabiskan waktu, tenaga, uang, dan modal banyak, maka Anda harus berbisnis. Nah, tapi kalau Anda mau dapat uang banyak atau cukup atau banyak, tapi Anda juga mau menjalankan usaha, maka di pekerja mandiri atau di jenis usaha mandiri. Yang keempat itu adalah bisnis, yang kelima adalah investor atau pemilik modal, pemilik saham, seperti misalkan pom bensin ya. Itu ada pemilik saham, pemilik modalnya kan misalkan 5 miliar. Nah maka dia tinggal taruh di sana, diinvestasikan ke pom bensin, dia tinggal nunggu hasil aja tiap hari. Meskipun dalam jangka waktu 5 tahun mungkin kembali modal, atau jangka waktu 7-8 tahun kembali modal, tapi setelah itu dia kan sudah punya kepemilikan usaha dan sudah berjalan terus hasilnya. Nah dia tinggal tiap hari ngecek di bank, atau tiap hari itu tinggal rapat dengan manajernya, rapat dengan direksinya, rapat dengan bendaharanya, pemasar marketingnya, atau seminggu sekali rapat dengan marketingnya mengenai penghasilan income dari pom bensin tersebut. Itu. Nah kalau kita ini baru sebagai pekerja buruh lepas, serabutan, maka ya tidak bisa seperti itu gitu loh. Kita harus mengembangkan, baik itu mengembangkan skill kemampuan, mengembangkan usaha, sehingga nanti akan menginjak ke dari buruh, pekerja mandiri, kemudian menginjak ke usaha mandiri, kemudian ke bisnis, lalu menginjak ke tadi pemilik modal dalam skala tentunya besar ya. Kalau 2 miliar, 5 miliar itu mesti dijalani oleh orang-orang yang punya uang gitu kan. Nah mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham kan kastanya di mana, dari 4 golongan ini Anda posisinya di mana gitu. Kalau Anda sebagai pekerja mandiri, buruh ya saya sudah tidak cerita ya, kalau buruh sudah banyak diketahui. Yang kedua itu adalah golongan di atasnya, yaitu ini menurut cara mencari rezeki loh, menurut jenis cara mencarinya, cara mencari rezeki atau keuangan atau finansial. Yang kedua itu adalah pekerja mandiri. Apa itu pekerja mandiri? Pekerja mandiri itu adalah
orang yang punya usaha tapi dia kerjakan sendiri juga. Jadi dia punya usaha seperti tambal ban mobil dan motor, seperti apa itu namanya, skorlet mobil motor, seperti apalagi bengkel mobil motor, seperti apalagi, seperti jasa apa ini, cuci setim mobil motor, kemudian juga apa ya, selain setim mobil motor juga ada reparasi, jasa reparasi, servis motor, servis AC, servis apalagi, servis TV, servis kulkas, mesin cuci dan sebagainya. Itu masuk di pekerja mandiri. Punya usaha tapi Anda terjun langsung juga untuk menjalankan usaha itu, namanya pekerja mandiri. Seorang pekerja mandiri itu belum punya karyawan, jadi dia harus terjun langsung. Makanya waktu dia curahkan untuk usahanya itu. Yang berikutnya, yang ketiga, itu naik menjadi usaha mandiri. Seorang pengusaha mandiri itu punya usaha, tetapi dia punya karyawan, punya orang yang membantu. Nah, membantu untuk mengerjakannya. Dan Anda mempekerjakan orang, panjenengan mengerjakan orang. Seperti Anda buat karya apa ya, tukang las besi dan sebagainya, tukang bangunan, tapi dia menjadi bosnya atau pemborongnya, pemborong rongsokan, pemborong apalagi. Nah, itu termasuk usaha mandiri. Anda buat sebuah karya, ya, karya atau gambar atau arsitektur, ya, Anda punya karyawan gitu, tinggal Anda buat kerangkanya, Anda hitung semuanya, habisnya berapa materialnya, kemudian Anda tawarkan ke orang, laku, maka karyawan Anda yang bekerja, Anda yang menghitung, Anda yang mengawasi, Anda mandornya. Artinya tidak setiap hari Anda harus bekerja, tapi sudah ada karyawan yang bekerja. Itu untuk usaha mandiri. Untuk yang berikutnya, ya, lebih naik lagi, itu adalah bisnis. Bisnis itu sudah masuk ranah jual beli barang atau jasa, atau jual beli karya, atau jual beli usaha. Contohnya pom bensin buat jual, kemudian perumahan, ya, unit perumahan buat, ya, beli tanahnya, kaplingnya, kemudian dibuat rumahnya ukuran sekian dijual per unit atau per kaplingan atau per tanahnya gitu, ya. Ya, properti seperti itu kan, ya, cari lokasi usaha, tanahnya dibeli, kemudian ditawarkan. Setelah beli, dibuat pondasinya, kemudian dibuat sekat-sekatnya, kemudian dirapikan tanahnya, diratakan dan sebagainya, kemudian tawarkan ke orang, tawarkan ke seorang investor, tawarkan ke seorang pengusaha dan sebagainya, maka Anda dapatkan hasil dari jual beli atau bisnis. Yang berikutnya itu adalah seorang pemilik modal atau investor. Nah, dia pemilik modal, tinggal punya uang, kemudian ada penawaran, mungkin usahanya udah jalan. Kalau investor itu usahanya udah jalan, seperti Indomaret itu kan udah jalan, banyak investor di sana. Alfamart banyak investor di sana, apalagi Carrefour banyak investor di sana. Swalayan besar banyak orang yang investor di sana, usahanya udah jalan, kemudian tinggal pilih lokasi, kemudian franchise-nya sekian, bayar sekian, nanti dia terima hasil tiap hari sekian. Tinggal nunggu kesepakatan itu 5 tahun atau 10 tahun, nanti kembali modal berapa tahun dan sebagainya, atau dibeli langsung juga bisa. Ada yang sistem 10 tahun sampai 20 tahun, ada yang dibeli langsung dengan keuangan sekian, dengan modal sekian dibeli beserta manajemennya. Kalau manajemen itu dari manajemen Indomaret misalkan, itu berbeda. Nah, tapi rata-rata yang di-franchise-kan itu adalah manajemennya dikelola mereka, kita terima jadi. Nah, terima jadi dengan modal misalkan 500 juta sampai 1 miliar atau berapa miliar. Sudah yang ngurusi manajemennya sana, dari pengelolaan pemasukan, pengeluaran, barangnya itu yang stok mereka dari mana dapat. Intinya investor itu terima jadi dan dia hanya sebagai pemiliknya. Jadi tidak usah bingung mikir promosinya, tidak usah mikir barangnya, tidak mikir. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman nanti posisikan di mana. Nah, Mas, saya seorang cuci mobil motor, ya, berarti kalau dijalankan sendiri Anda pekerja mandiri. Mas, saya masih buruh, masih kerja, maka sama kayak saya, buruh masih kerja, karyawan, berarti kastanya paling rendah. Seorang buruh itu waktunya diatur, tenaganya diatur, tidak bisa berkarya, tidak bisa bereksplor dengan ide,
tidak bisa bereksperimen, jarang yang bisa bereksperimen, apalagi menciptakan sebuah karya yang harganya mahal, itu jarang. Kemudian juga waktunya diatur, ya, tenaga diatur, gaji atau ya hasil bulanan pun diatur, bahkan bisa di PHK. Ya, yang kedua itu pekerja mandiri, tidak ada yang mem-PHK, tidak diatur waktunya, tidak diatur penghasilannya, tapi Anda konsekuennya harus menjalankan sendiri, harus bekerja sendiri, harus resikonya Anda tanggung sendiri, untungnya juga Anda dapat atau kantongi sendiri. Pekerja mandiri. Nah, yang ketiga itu adalah usaha mandiri, punya karyawan. Resikonya adalah Anda harus menggaji karyawan. Kemudian resikonya adalah Anda juga dapat hasil semau Anda. Karyawan bisa Anda dapatkan dengan kriteria yang Anda pilih. Nah, kemudian hasilnya Anda bisa tentukan, promosinya Anda bisa promosikan. Nah, itu adalah seorang pengusaha mandiri. Nah, sekian dulu ini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, supaya tidak salah memposisikan dirinya, supaya tidak salah menempatkan dirinya. Saya itu sebagai apa sih sebenarnya? Kalau saya buruh itu bisa enggak saya itu menciptakan sebuah karya, menjual banyak barang, item, bisa enggak saya? Jawabannya tidak bisa. Sekalipun Anda itu pinter, Anda itu seorang yang jenius, tapi sulit. Contoh Anda bekerja di bank, karyawan bank, bisa enggak Anda menjual? Sulit, waktunya aja udah di-forsir di sana. Otak Anda, kecerdasan Anda itu sudah dibayar di sana. Nah, tapi kalau pekerja mandiri bisa. Pekerja mandiri Anda misalkan mau buat sesuatu yang Anda bereksperimen terhadap barang atau produk atau cairan atau apa saja, bisa. Pengusaha mandiri bisa. Kalau bisnis itu malah jarang. Bisnis itu menjual belikan barang, entah miliknya sendiri atau orang lain, atau bekerja sama dengan PT seperti saya, bekerja sama dengan produsen, bekerja sama dengan orang untuk menjual, mencari keuntungan dengan menjual. Itu adalah bisnis. Nah, kalau investor udah tidak bicara tentang, intinya investor itu modal besar, dia terima hasil tok. Nah, itu semoga bermanfaat teman-teman ya. Bagi Anda yang mau tanya tentang usaha kecil menengah, setir mobil motor dari kampung, udah meningkatkan keahlian, kompetensi pengembangan diri ya. Dulu belum bisa komputer, gimana caranya saya bisa, dulu belum bisa mengiklan, gimana saya bisa mengiklan dan sebagainya. Nah, itu silahkan boleh tanya-tanya saya atau klik link yang ada di bawah, nanti saya coret-coret di sana ya, gitu teman-teman ya.